Halo, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas alasan kenapa High and Low 3 Final Mission adalah High and Low yang terbaik sejauh ini menurutku, sambil mereview singkat beberapa movie High and Low sebelum dan sesudahnya, supaya kalian lebih memahami sudut pandangku tentang High and Low 3 Final Mission. Sedikit cerita ya, dulu aku kenal dengan High and Low itu ketika ada rekomendasi dari YouTube yang menampilkan cuplikan Murayama di High and Low End of Sky. Mulai dari situ aku mencari-cari video High and Low, menontonnya secara random dan cuma ngamatin baku hantamnya doang. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk menonton semua series dan movie-nya secara urut untuk memperdalam ceritanya. Dan oh ya, untuk disclaimer ya, yang aku bahas di sini tuh movie-nya, bukan seriesnya. Jadi High and Low Story of Sword Season 2, Episode 0, Six From itu nggak akan aku bahas di video ini. Dan ini berdasarkan opini pribadi. Kalau kalian punya opini sendiri, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Jadi ketika aku nonton movie pertama, The Red Rain, End of Sky, Final Mission, dan yang terakhir kemarin adalah The Wars, jujur aku merasa tidak ada yang spesial dari beberapa movie-nya. Alias ceritanya tuh biasa aja gitu loh. Hal yang bagus ya scene fight-nya, totalitas mereka dalam pemilihan tempat, kemudian adalah soundnya. Dari sisi cerita banyak yang biasa aja, aku nggak bilang jelek ya. Biasa aja itu ya alias udah lumrah gitu loh, banyak yang nyeritain yang kayak gini. Oke, aku jelasin per movie-nya aja. Mari kita mulai dari movie yang pertama. Di movie pertama menceritakan tentang Sword yang mendapat ancaman dari salah satu anggota mafia Johnson, yaitu Lee. Dimana Lee memanfaatkan Kohaku yang sedang kehilangan jati dirinya untuk merebut kota Sword. Singkat cerita, dengan bantuan Mighty Warriors dan kelompok kecil dari Dob, Lee berhasil memporak-porandakan Sword. Merasa kota mereka terancam, akhirnya masing-masing dari leader Sword itu dan para pasukannya pergi ke pelabuhan yang mana itu merupakan markas dari musuh kali ini. Dan akhirnya, secara kebetulan mereka bersatu untuk melawan villain kali ini. Awalnya musuhlah yang lebih unggul, sampai akhirnya Amamiya Brothers datang dan keadaan menjadi berbalik. Cobra, Yamato, dan Tsukumo berusaha menyadarkan Kohaku. Dan setelah Kohaku bertaubat, perang pun selesai. Dan Mafia Johnson pergi dari Sword. Singkat ceritanya gitu ya. Dari sisi cerita ini bukanlah sesuatu hal yang baru kan ya, dimana memanfaatkan seseorang yang lagi sedih ataupun lainnya. Dan ketika orang tersebut sadar dia salah, dia pun menyesal dan cerita akhirnya selesai. Yang aku sukai dari movie ini adalah scene persatuan Sword. Kalau kalian menontonnya dari series The Story of Sword dan Season 2, kalian pasti akan merasa wah banget gitu, karena Sword yang tadinya saling mementingkan egonya masing-masing akhirnya bersatu. Kalau kita nontonnya random sih ya hal kayak gini kayak biasa aja gitu, karena di movie-movie berikutnya juga bakalan gitu. Tapi kalau nonton secara urut, pasti scene ini bakal menjadi memorable banget. Dan hal yang menurutku kurang adalah keberadaan Lee dan akhir dari film ini. Maksudku gini, yang menyewa Mighty Warriors dan pasukan yang lainnya itu kan Lee ya. Jadi kalaupun Kohaku kalah, harusnya itu bukan akhir dari perang. Lee masih bisa memberikan komando ataupun lainnya. Tapi ketika Kohaku udah nangis dan tobat, keberadaan Lee itu tiba-tiba menghilang gitu. Dan tahu-tahu udah ada di hadapan ayahnya aja. Ini yang ngebuat aku merasa scene ini tuh aneh banget dan kayak kurang aja gitu. Dan dari sisi cerita ya masih biasa lah ya, bukan hal yang umum kalau villain itu tobat terus ceritanya selesai. Kemudian yang kedua adalah movie The Red Rain, dimana di movie ini akan diceritakan lebih detail mengenai Amamiya Brothers dan konflik mereka dengan Kamizono Group. Menurutku film ini bagus, nggak ada yang perlu aku permasalahin. Meski tadinya ada bagian yang menurutku aneh dan lucu, yaitu di scene ini, dimana Hiroto memukul perut salah satu musuh dan dia kayak kesakitan banget gitu loh. Tadinya aku nganggap ini tuh aneh dan lucu gitu, tapi setelah aku nonton video di YouTube yang ini, ternyata emang pukulan yang mengarah ke liver itu sakit cuy, bahkan bisa sampai langsung ambruk. Keren banget sih movie ini memperhatikan detail-detail kecil ini. Kemudian movie yang ketiga yaitu End of Sky. Di awal movie kita langsung disajikan dengan scene yang menurutku bagus banget, yaitu diadakannya pertemuan dari semua anggota Sword untuk membuat perjanjian Sword. Dimana jika salah satu anggota Sword itu ada masalah, yang lain itu wajib banget membantu. Tapi sayangnya pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil apapun, alias 3 di antara anggota Sword tidak setuju dengan adanya perjanjian tersebut. Sampai akhirnya White Rascals terlibat dengan Dob dan berperang. Kemudian perlahan-lahan itu anggota Sword lain membantu dan menanglah mereka gitu ya. Banyak yang aku sukai dari movie kali ini selain perjanjian Sword tadi. Di antaranya adalah pertemuan para kepala naga Kuryu yang menurutku itu epic banget gitu.
Meski tampang udah om-om gitu ya, dan ada yang mbah-mbah juga, tapi entah kenapa itu keren banget gitu ngelihat mereka di scene ini. Kelihatan banget wibawa mereka sebagai seorang Yakuza. Nggak tatoan sih, tapi keren gitu. Kemudian ada juga scene selingan perebutan USB yang nggak kalah epicnya. Meski scene ini sebenarnya nggak berhubungan dengan inti cerita di movie kali ini, tapi adanya selingan scene ini menambah kesan wah banget. Berbeda dengan movie sebelumnya yang di pertengahan film aja kita itu udah disajikan adegan perang. Dan malah banyak banget scene flashback di sela-sela perang. Dan tidak seperti di movie sebelumnya juga, yang para anggota SWORD itu tiba-tiba muncul dan bersatu. Kali ini ada penjelasan nih dari setiap anggota yang berdatangan. Kayak Sano yang harus ada konflik dulu sama anggotanya dan berakhir terpecah menjadi dua kubu. Root Boys yang dapat permintaan dari mantan anggota 4 pasukan bayangan. Dan Daruma Ika yang akhirnya memutuskan membantu setelah negosiasi dengan Murayama. Di movie ini semuanya dijelasin dan gak tiba-tiba ngumpul gitu, kecuali Oyakokoh ya. Tapi Oyakokoh dijelasin kok di High and Low The Wars episode 0, dimana Murayama mengajak rekan-rekannya untuk membantu White Rascal setelah melawan Hyuga. Itu tadi adalah beberapa scene yang menurutku bagus banget di movie ini. Dan yang menurutku kurang di movie ini adalah sekali lagi ada di endingnya, dimana kelihatan banget ada the power of nakama ya. Padahal kalau kalian perhatikan, Rocky itu mendapat banyak sekali serangan fisik yang di atas batasan normal lah, tapi masih bisa bangkit cuy. Sementara ketika dia diserang Jesse, dia kelihatan banget gak berdayanya. Makanya bagian ini tuh ya agak gimana gitu ya. Tapi ya power of nakama ini bukanlah hal yang baru dan buruk juga. Udah lumrah dan biasa terjadi di movie atau series pertarungan manapun. Kemudian yang kedua adalah cerita inti dari movie ini justru malah kalah dari cerita sampingan di movie-nya. Maksudku gini, cerita inti kan nyeritain soal konflik White Rascals dengan Dop. Dan akhirnya sampai terbentuk perjanjian SWORD. Dan cerita sampingannya adalah mulai dari pertemuan semua anggota Kuryu, perebutan USB, sampai penguakan rencana Kuryu ke khalayak publik. Aku ngelihatnya tuh konflik SWORD dengan Dop ya cuma kayak perebutan wilayah doang gitu. Masih kalah jauh sama cerita sampingannya yang bener-bener mempertaruhkan masa depan kota SWORD itu sendiri. Dan ini pun juga didukung dengan ending di filmnya, di mana kedatangan Yoshitatsu Zenshin yang merupakan salah satu dari kepala naga alias petinggi Kuryu Group mampu mengakhiri perang antara SWORD dan Dop. Sebenarnya secara keseluruhan movie ini sudah sangat bagus ya, karena banyak sekali scene yang epic di movie ini yang tidak akan kalian dapatkan di movie sebelumnya atau sesudahnya. Hanya saja dua kekurangan tadilah yang menurutku menurunkan penilaianku terhadap movie ini. Kemudian movie selanjutnya adalah The Wars. Movie ini sepenuhnya nyaris tidak ada hubungannya dengan movie sebelumnya, karena berfokus pada konflik Oyakokoh, Hosen, dan juga Kidra. Inti ceritanya adalah Oyakokoh dan Hosen itu diadu domba oleh Kidra. Kemudian setelah tahu fakta yang sesungguhnya, Oyakokoh dan Hosen bersatu untuk menjatuhkan Kidra. Untuk film crossover, menurutku film ini udah bagus ya. Scene fight-nya pun keren-keren. Cuman nih ya, ada 3 kekurangan yang aku dapat di movie ini. Yang pertama adalah Kanehisa Brothers. Di pertengahan movie kan mereka diceritakan oleh Murayama sebagai sosok yang beringas, ganas, dan akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan mereka. Dan aku pun berpikir merekalah yang nantinya akan menjadi last boss. Tapi ternyata sampai akhir movie kita tidak diperlihatkan sama sekali scene mereka yang ganas dan brutal kayak deskripsi si Murayama. Ya ada sih scene Kanehisa ini ngegeplak pala orang pakai botol gitu ya, tapi abis itu ya udah itu doang. Bahkan scene fight-nya sama Murayama aja nggak ada loh. Tahu-tahu udah tepar dan berlumuran darah aja. Hal ini berbeda banget sama narasinya si Rocky soal Ranmaru yang katanya ganas, sadis, dan lain-lain. Karena di movie-nya kita emang melihat sendiri sebrutal dan seganas apa Ranmaru. Yang kedua adalah Ozawa Hitoshi. Dalam deskripsi yang disampaikan Lord Kita Jamuo, dia mengatakan bahwa Hosen saat ini adalah Hosen era keemasan, di mana terdapat banyak sekali pasukan dan orang-orang kuat. Dan diantaranya ya Ozawa Hitoshi ini yang beranggotakan 4 orang. Tapi justru kita malah diperlihatkan 3 dari Ozawa Hitoshi kalah. Ya otomatis timbul pertanyaan dong, ini beneran generasi keemasan nih. Kemudian yang ketiga adalah Sabakan. Dilihat dari penampilannya aja kita udah bisa nebak ya kalau ini orang itu salah satu petinggi. Karena dia diizinkan memanjangkan rambutnya. Karena petinggi otomatis diakui kekuatannya dong. Tapi entah kenapa nih ya, ketika scene dia dan Sawamura dikeroyok, aku ngelihatnya dia ini malah kayak ngebebani si Sawamura aja. Jadi status petingginya ini juga jadi pertanyaan sendiri buatku. Intinya 3 poin kekurangan yang aku sampaikan tadi adalah narasi yang dibawakan terlalu over atau berlebihan karena tidak sesuai dengan adegan yang ada di filmnya.
Menurutku pribadi, tidak perlu diberikan narasi yang ganas dan brutal kalau itu tidak ditampilkan. Atau tidak perlu diberikan narasi era keemasan atau era terkuat, kalau di filmnya aja banyak banget yang tumbang. Kemudian movie yang terakhir, yang menurutku pribadi paling bagus di antara movie yang aku sebutin tadi, yaitu High and Low 3 Final Mission. Movie ini melanjutkan side story dari movie High and Low 2 End of Sky, di mana terdapat plot twist yang sangat mengejutkan karena ternyata meski informasi Koryu tersebar ke publik dan markas Koryu sempat didatangi oleh pihak kepolisian, Ryushin Kuze yang merupakan pemimpin Koryu Group masih belum ditahan coy. Bahkan para kepala naga lainnya itu masih bisa memporak-porandakan semua area Sword. Entah itu Sanno, White Rascals, Oyakoko, Root Boys, dan Daruma Ika. Jadi di posisi ini seluruh Sword itu benar-benar di posisi yang chaos banget. Terjadi penyerangan di mana-mana, bahkan perpecahan grup Sanno itu menjadi lebih parah karena mereka yang tadinya tidak terlibat menjadi ikut-ikutan diserang Koryu Group. Bahkan Cobra aja yang di movie sebelumnya itu terang-terangan gitu loh menantang Koryu, sempat merasa putus asa karena perkelahian mereka itu kayak nggak ada gunanya cuy. Mau mereka menyerang sebanyak apapun anggota Koryu, para kepala naganya itu masih bisa melakukan rencana mereka. Dan yang lebih parah adalah orang-orang yang tadinya tidak terlibat menjadi ikut terlibat. Disinilah aku merasa, ini loh villain yang keren tuh kayak gini. Meski mereka nggak turun tangan, tapi perjuangan tokoh utama atau MC dibuat percuma dan nggak berdaya sama sekali. Sampai akhirnya Saigo yang merupakan anggota kepolisian memberikan bocoran untuk menghancurkan Koryu, yaitu dengan membongkar kecelakaan yang diakibatkan oleh Koryu di masa lalu ke depan publik. Tapi tidak seperti di movie sebelumnya yang mereka itu asal upload aja filenya ke internet gitu. Kali ini mereka membutuhkan 3 hal. Yang pertama adalah saksi, yang kedua dokumen, dan yang terakhir adalah korbannya. Dan karena Smoky adalah korban, makanya dia juga diincar untuk menghilangkan barang bukti. Kemudian, scene dimana beberapa petinggi Koryu melakukan golf di atas gedung, terdapat plot twist lagi, dimana ternyata anggota pemerintahan atau Perdana Menteri itu terlibat dalam rencana pembangunan kasino. Mungkin inilah alasan kenapa Koryu masih aman-aman aja, ya karena mereka punya backingan dari pemerintahan juga coy. Disinilah aku merasa kalau movie ini tuh bener-bener keren banget. Scene-scene kecil yang ada di movie sebelumnya seolah terjawab semua di movie ini. Kenapa Koryu Group tidak ditahan, kenapa seolah-olah berita kasino tidak digubris, dan kenapa Mumegai selalu berusaha dihancurkan. Seolah-olah semuanya tuh terhubung gitu loh. Aku juga suka banget sama masalah yang dibawa di movie ini, dimana baku hantam dan ceramah no jutsu milik Cobra itu nggak menyelesaikan masalah gitu. Bahkan bisa dibilang terkesan percuma aja gitu kalau ngelakuin keduanya. Tidak seperti di movie-movie sebelumnya ya. Penyelesaian konflik di movie ini juga terkesan bener-bener nyata gitu. Harus ada saksi, bukti, korban, dan juga dukungan dari instansi pemerintahan itu sendiri, yaitu pihak kepolisian. Dan semua itu memberikan alasan mereka untuk benar-benar bertarung. Bertarung untuk mengumpulkan bukti, bertarung untuk mengamankan saksi dan korban, kemudian bertarung untuk menguaknya ke khalayak publik. Dan yang paling penting adalah villain kali ini, yaitu Koryu Group, benar-benar memiliki alasan yang logis kenapa mereka tidak bisa menyerang balik atau melanjutkan pertarungan. Karena para media sudah mendokumentasikan rencana di balik pembangunan kasino, dan pihak kepolisian juga bergerak cepat untuk memproses masalah tersebut dengan langsung memberikan pengawalan pada saksi dan korban. Kemudian juga menangkap beberapa orang di pemerintahan saat itu juga. Jadi villain kali ini mau mengelak juga pasti susah cuy. Karena itulah di akhir scene kan kita melihat bahwa beberapa petinggi Koryu itu mengakui kekalahan mereka kali ini. Dan apakah movie ini sesempurna itu? Jawabannya adalah tidak. Masih ada kekurangan di movie ini yang aku dapatkan. Kekurangan yang pertama itu ceritanya terlalu berfokus ke Sano Rengokai. Meski kita diberikan scene masing-masing dari wilayah mereka diserang, tapi tidak diperlihatkan sedetail Sano. Dan di scene ini, dimana memperlihatkan beberapa leader dan anggota Sano yang berlarian, tapi tidak diberikan penjelasan mereka itu larinya kemana dan ngapain. Karena yang pada akhirnya menyelamatkan Cobra adalah Kohaku dan kawan-kawan. Jadi yang terlihat benar-benar punya masalah itu cuma Sano gitu kan. Padahal di movie yang kedua tadi, kita diperlihatkan lebih detail gitu masalah dari setiap anggota Sword. Menurutku pribadi cuma itu sih kekurangan dari film ini. Dan untuk yang merasa baku hantamnya sedikit dan nggak se-epic di movie sebelumnya, ya aku setuju sih sama pendapat ini. Cuma seperti yang aku jelasin tadi, movie ini kan lebih berfokus ke alur cerita dan dramanya gitu. Dimana alur cerita dan dramanya itu keren banget pak, sumpah. Ada plot twist di sana sini, ada keputusasaan yang itu bener-bener putus asa gitu. Dan perjuangan yang bener-bener mempertaruhkan masa depan kota. Pokoknya keren banget lah, seolah-olah kata final di judulnya itu bener-bener final untuk pertarungan Sword melawan Koryu Group.
Oke, itu tadi adalah pendapatku tentang movie High and Low yang terbaik sejauh ini. Kalau menurut kalian, movie mana yang paling berkesan dan alasannya apa sih itu? Silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Bye-bye.